Selain itu, ini Friska, kita betul-betul serius nih dengan berbasis kepada empati, atau kita itu pingin tepo seliro memahami kebutuhan dari para pengguna kita juga sediakan layanan contact center yang itu tersedia 24 jam 7 hari. Yang tersedia selama 7 hari dalam seminggu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Supaya apa? Sobat-sobat prakerja, masyarakat yang ingin tahu tentang program Kartu Prakerja, ada keluhan dan lain sebagainya, bisa kemudian menghubungi hotline kita, bisa menggunakan live chat dan juga bisa mengisi format atau form keluhan yang ada di situs. Jadi semuanya mudah. Nah, kemudian yang lain adalah kunci dari pergerakan yang cepat ini adalah kok bisa ya pelatihan itu disediakan dalam jumlah yang begitu banyak untuk melayani jutaan dari pengguna Kartu Prakerja, karena kita menggunakan skema public-private partnership seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko tadi. Karena kalau itu kemudian pelatihannya disediakan semuanya oleh pemerintah dengan menggunakan skema pengadaan barang dan jasa, wah ini bisa lama banget dan kemudian bisa saja salah sasaran. Tapi dengan kita kemudian berkolaborasi dengan banyak lembaga-lembaga pelatihan, termasuk di dalamnya ada juga BLK, itu kemudian masyarakat atau pengguna bisa memilih sendiri pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan para pengguna, para penyedia pelatihan, yaitu lembaga pelatihan, bisa kemudian saling bersaing dan memperbaiki layanan maupun harga yang diberikan kepada masyarakat. Tapi tidak ada jaminan loh bahwa yang ada di ekosistem prakerja itu semuanya laku. Karena harus kemudian lembaga pelatihan ini kemudian betul-betul memahami selera dari konsumen kita, yaitu para peserta Kartu Prakerja. Yang penting lagi adalah kita ini nggak berhenti yang namanya memperbaiki, dan perbaikan itu didasarkan kepada data. Ini yang penting. Dan kemudian kita juga memperbaiki terus fitur-fitur yang ada sesuai dengan apa yang diminta oleh teman-teman prakerja, termasuk di dalamnya adalah fitur job search dan juga course recommendation. Jadi sekarang teman-teman tadi kan mengatakan bahwa bagaimana tidak hanya pelatihan tetapi kemudian bisa sampai kemudian mendapatkan pekerjaan. Karena itu teman-teman di dashboardnya teman-teman itu sekarang sudah ada fitur yang namanya job recommendation dan job search. Silahkan dicari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian teman-teman. Tetapi mesin akan secara langsung menyediakan tanpa teman-teman cari, itu juga bisa, yaitu mematchkan pekerjaan yang sesuai dengan pelatihan yang sudah diselesaikan oleh teman-teman semua. Itu Friska. Wah, luar biasa. Kalau tadi yang ditekankan sistemnya dibangunnya oleh PMO langsung based on empathy tadi yang jadi kuncinya, dan juga based on digital, end-to-end-nya digital, dan skemanya public-private partnership. Bu, ngomong-ngomong soal tadi kan terbuka soal evaluasi. Salah satu evaluasinya disampaikan oleh hasil studi tim Presisi Indonesia. Berjalannya sudah hampir 2 tahun, hampir 2 tahun berjalan ini Bu Deni, dan banyak juga penelitian yang dilakukan terkait Kartu Prakerja. Tanggapan Ibu soal hasil riset Presisi seperti apa? Tanggapan saya pertama tentu saja ada sebuah kelegaan yang luar biasa karena studi yang dilakukan oleh Presisi tadi, temuan-temuannya itu sangat positif yang menunjukkan bahwa secara bottom line ya kesimpulannya adalah program Kartu Prakerja itu efektif, period. Nah, tapi kemudian di sini ada perbedaan dampak nih antara laki-laki, perempuan, desa, kota, kemudian tua, muda, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah. Nah, di sini tentu saja program Kartu Prakerja bukanlah katakanlah solusi buat semua persoalan. Kita akan improve terus, tetapi yang penting lagi adalah kita juga tidak berhenti hingga titik ini. Kita akan terus mengundang lembaga penelitian independen untuk meneliti tentang program Kartu Prakerja. Namun sebenarnya Friska, kajian-kajian mengenai ini atau seperti assessment itu, rapid assessment itu sudah dilakukan oleh manajemen pelaksana program Kartu Prakerja dengan mengundang peneliti dari eksternal yaitu TNP 2K itu sejak 3 bulan pelaksanaan program Kartu Prakerja. Jadi sejak awal kita itu terbuka kepada lembaga-lembaga untuk kemudian melakukan survei atau katakanlah melakukan pengecekan ya apakah program ini efektif atau tidak. Karena prinsip kami adalah sooner is better. Kalau kita kemudian dinilai kurang bagus di ini itu kita akan terima dan kita akan pelajari dan kita akan melakukan perbaikan. Itu adalah prinsip dari kami. Nah, kalau dari si Bu Deni, apa saja di program Kartu Prakerja ini yang membuat semua hasil ini bisa tercapai? Ya, jadi yang pertama itu tadi menciptakan program itu adalah yang dibutuhkan masyarakat, yang menjawab persoalan. Jadi harus ada yang disebut sebagai problem solution fit, ya. Jadi problem solution fit. Jadi harus pas. Jangan sampai kemudian ini ada mismatch. Yang kedua adalah bagaimana kita responsif kemudian menjawab apa yang diinginkan oleh user kita.
Tapi berarti untuk merespon, kita harus menyediakan kanal supaya user bisa mengatakan apa yang mereka inginkan. Nah, empati inilah yang menjadi kuncinya. Nah, di sini kita juga melengkapi ya fitur-fitur yang ada di ekosistem program Kartu Prakerja atau di website maupun dashboardnya penerima Kartu Prakerja atau pendaftar Kartu Prakerja dengan hal-hal yang bermanfaat buat mereka. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang sudah ada fitur job recommendation maupun job search, sudah ada fitur course recommendation maupun course search. Jadi teman-teman ini bisa kemudian secara proaktif kemudian mencari sendiri nih peluang kerja yang sesuai dengan keahlian mereka atau pelatihan yang mereka inginkan. Nah, tetapi kalau teman-teman misalnya saja malas melakukan itu, dengan machine learning kita bisa kemudian menyediakan course recommendation itu di dashboardnya teman-teman. Dengan teknologi informasi kita bisa kemudian konekkan katakanlah tagging atau keywords yang sama di lowongan kerja yang tersedia di 4 job platform mitra kita dengan kemudian pelatihan yang diselesaikan oleh Sobat Prakerja. Nah, selain itu, produk kita ini kan pelatihan. Bagaimana kita kemudian bisa memastikan jenis pelatihan yang ada itu relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di saat pandemi COVID-19. Kemudian kita secara kontinu meningkatkan standar pelatihan, meningkatkan layanan dari mitra-mitra digital platform, mitra pembayaran maupun lembaga pelatihan. Selain itu, yang penting juga adalah bagaimana kita kemudian melakukan monitoring dengan lebih baik dan kolaborasi dengan mitra-mitra untuk menyediakan program lanjutan pasca teman-teman menjadi alumni program Kartu Prakerja. Yang penting di sini adalah juga pelatihan itu di-assess oleh lembaga yang kredibel. Dalam hal ini kita kolaborasi dengan UI, UGM, UNER, dan lain sebagainya untuk mengecek kesesuaian dari atau kualitas dari pelatihan sesuai dengan standar sebelum pelatihan itu bisa diterima di Prakerja. Selain itu, setelah sudah ada di Prakerja, pelatihan-pelatihan itu akan kemudian dimonitor bagaimana pelaksanaannya itu dengan 3 mitra lembaga pendidikan lainnya, yaitu IPB, ada UMM, dan juga UNUSIA. Jadi di sini multiple layers of checking dan juga perbaikan itu dilakukan sehingga kemudian hasilnya bisa seperti yang kita harapkan. Nah, bicara soal pelatihan, kalau sekarang dari sudut pandang pemberdayaan perempuan, Kartu Prakerja ini kan berhasil meningkatkan kompetensi sebesar 95% poin lebih tinggi untuk perempuan menerima program dibandingkan yang tidak menerima. Jadi kalau simpulan hasil presisi, Kartu Prakerja membantu pemberdayaan perempuan. Menurut Bu Deni, sistemnya bagaimana, juga bagaimana jenis pelatihan yang ada di Kartu Prakerja ini dapat mendorong pemberdayaan perempuan khususnya? Yang pertama adalah sistem yang mudah diakses bagi semua orang, termasuk buat adik-adik remaja putri maupun buat ibu-ibu yang mereka tadi disampaikan oleh kalau tidak salah oleh Pak salah satu yang dari UNDP kalau tidak salah ya Pak Morimasa, bahwa perempuan itu secara disproporsional itu terdampak oleh pandemi lebih besar karena mereka mungkin more likely untuk dirumahkan, padahal mereka sebenarnya bisa bekerja di kantor, tetapi kemudian mereka yang di layoff pertama kali, yang dirumahkan pertama kali. Kemudian perempuan juga mengurus atau membesarkan anak, mengurus rumah tangga. Nah, sehingga bagaimana kita bisa menyajikan pelatihan-pelatihan ini mudah diakses oleh ibu-ibu dan adik-adik perempuan dari rumah, dan kemudian setelah mereka berlatih, mereka pun bisa berproduksi, berjualan dari rumah. Nah, yang tidak membutuhkan mobilitas, yang kedua adalah tentu saja adalah faktor keamanan dan kenyamanan buat perempuan. Nah, program Kartu Prakerja ini menyediakan pelatihan-pelatihan yang memungkinkan perempuan berpartisipasi. Jadi dari pendaftarannya, kemudian yang kedua adalah pelatihannya sendiri.